warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana ya zal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, rahmat dan nikmatnya sehingga kita telah dapat melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah. Salawat beriring salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya ke alam yang terang benderang seperti halnya sekarang ini. Adapun untuk mengisi tausiah kutub 7 menit atau 70 menit, Ibu asing lagi ustazah dari Pekanbaru itu Bu Edi. Sebelumnya marilah kita buka dengan baca basmalah. Pada Ibu Edi kami persilakan dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kembali kita bisa berkumpul di mushola ini sebagaimana biasa kita melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah, dan pada siang hari ini untuk jadwal ceramah sesuai dengan yang sudah disusun, saya diminta untuk menyampaikan kultum ya pada siang hari ini. Para jamaah yang dirahmati Allah yang saya hormati, siang hari ini sebenarnya kalau saya lihat dari jadwal berceramah ya atau yang menentukan kultum, sebanyak ini jadwal. Jadi sebetulnya hari ini agak istimewa karena yang memberikan kultum hari ini benar-benar penceramah dari luar. Ya. Jadi memang dari luar, yang lain-lain kan dari dalam ya kemarin, besok-besok, yang hari ini memang dari luar. Dan tadi memang didampingi pula oleh tim sekitar 5 orang tadi yang mengantarkan ke sini. Tapi sepertinya yang ikut masuk ke dalam cuma 1 ya, cuma 1 orang kepala rombongan nampaknya yang masuk ke sini. Tapi tidak apa-apa, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Zulkifli kemarin, saya juga seperti beliau bukan penceramah, jadi intinya hari ini tidak menceramahi. Kalau kemarin beliau berangkat dari pengalaman pribadinya, pengalaman rohaninya di tempatnya, maka hari ini saya akan berangkat dari niat untuk memperbaiki diri sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, siang hari ini saya mau berfokus kepada permasalahan hati. Hati itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, itu merupakan fisiknya, merupakan segumpal daging yang sebenarnya dia sama saja dengan daging-daging yang lain atau sama saja dengan struktur tubuh kita yang lain. Tetapi di balik fisik hati yang merupakan bahagian dari anggota tubuh kita, bagian dari tubuh kita, jeroan kita, hati ini juga memiliki nilai yang lain daripada fisik itu. Karena Rasulullah mengatakan bahwa segumpal darah itu daging adalah apa? Segumpal darah ya, mudghah ya, mudghah.
Jadi kata Rasulullah, jika mudurroh itu baik, maka baiklah seluruh kehidupan kita. Dan jika dia rusak, maka rusaklah kehidupan kita. Jadi dari situ saya berangkat bahwa siang hari ini saya ingin membahas tentang permasalahan riya. Riya ini Bapak dan Ibu adalah seperti yang kita ketahui, itu adalah bagian dari penyakit hati. Penyakit hati kita itu banyak. Ada sombong, ada ujub, ada sum'ah, ada hasad. Dan ini saya ambil satu saja dari penyakit hati yang bernama riya. Riya itu kalau kita lihat pengertiannya adalah secara singkat ingin pamer, ingin menunjukkan kepada orang lain tentang sesuatu yang kita lakukan. Nah, menunjukkan dengan niat pamer. Saya pikir ini sudah banyak yang kita lakukan sekarang. Perbuatan-perbuatan baik kita, apalagi itu terkait dengan kedinasan terutama. Hal ini bahkan sudah menjadi sebuah keharusan sekarang. Apa yang kita lakukan, kita tunjukkan. Nah, itu namanya eviden ya, zaman sekarang ya. Nah, lalu apakah ini termasuk ke dalam kelompok riya? Ya jelas ini memamerkan atau menunjukkan kepada orang biar orang tahu, oh saya melakukan itu, oh saya bisa berbuat ini. Nah, sebelum kita menilai itu, kembali saya ingatkan diri saya bahwa siang ini kita bukan sedang mengkaji orang lain. Ayat 194 ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adza kallazina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Nah, itu penggalan ayat itu yang maknanya begini. Wahai orang yang beriman, jangan kamu merusak sedekahmu dengan perbuatan yang menyakitkan hati orang yang menerimanya. Bil manni wal adza itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Sama halnya dengan orang yang menyedekahkan atau menginfakkan hartanya di jalan, menginfakkan hartanya, kemudian dia melakukan itu ria'an nas, karena ini pamer atau menunjukkan kepada manusia. Nah, di ayat selanjutnya disebutkan oleh Allah perumpamaan orang yang melakukan perbuatan riya itu adalah seperti sebuah batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu kemudian turun hujan lebat, maka batu itu akan kembali licin. Orang yang seperti itu, kata Allah, sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan Allah tidak akan menolong orang yang kafir. Jadi dalam Al-Quran kita jauh-jauh hari juga sudah diingatkan bahwa perbuatan riya itu sesungguhnya memang sangat mungkin dilakukan oleh kita atau oleh manusia. Riya yang menampakkan sikap agar perbuatan kita dilihat dan tentunya ujungnya dipuji oleh orang lain. Beberapa ulama mengkategorikan perbuatan riya itu sebagai syirik kecil. Nah, syirik sudah tentu kita sangat takuti karena itu merupakan perbuatan yang tidak diampuni Allah. Tapi memang ada ulama yang menyampaikan bahwa syirik yang seperti itu adalah syirik besar yang jelas-jelas menduakan Allah dengan makhluknya. Nah, dalam hal ini riya itu juga secara tersembunyi sebenarnya ada perasaan menduakan Allah sebagai zat yang patut kita sembah dengan sikap memperlihatkan amal kita agar dipuji oleh orang lain.
Nah, akan tetapi ada satu lagi perbuatan yang kalau ria itu banyak ulama yang berpendapat masih mungkin kita hindarkan sepanjang kita menyadari bahayanya. Tapi ada satu sikap yang berkaitan dengan ria ini, yaitu ujub. Nah, ujub itu artinya bangga dengan apa yang kita lakukan. Ria mungkin bisa kita hindari, jadi ada kita karena takut kita tidak memperlihatkan perbuatan kita dengan orang, tidak kita sebutkan kita sholat malam berapa rakaat, kita bangun jam berapa, baca Al-Quran berapa juz, itu mungkin masih bisa kita sembunyikan. Tetapi hal yang lebih parahnya itu dan sulit untuk dihindari itu adalah perasaan bangga atau ujub dalam bahasa agama kita. Ketika kita tidak menceritakan perbuatan baik kita kepada orang lain, tetapi kita tetap digoda oleh setan untuk ingat bahwa kita telah mampu melakukan berbagai perbuatan baik, lalu muncul rasa sombong di dalam diri kita, tapi tidak kita ceritakan kepada orang lain. Kita merasa, oh saya mampu bangun malam sholat sekian rakaat, sementara saudara-saudara saya yang lain atau mungkin suami saya, orang tua saya dalam keadaan tertidur lelap. Nah, ada perasaan seperti itu. Nah, terkait dengan ini saya ingin menyampaikan suatu cerita atau riwayat dari seorang ulama besar, mungkin kita semua juga sering mendengar namanya, yaitu Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau hidup sekitar 1000 tahun yang lalu, tapi namanya masih harum sampai saat ini. Abdul Qadir Jailani ini orang lahirnya di saya lupa nih, lahirnya di Irak, meninggal di Iran, atau lahirnya Iran, meninggalnya di Irak gitu. Jadi ulama ini adalah sebenarnya lebih terkenalnya dengan ulama tasawuf ya, tetapi istimewanya dia mampu menggabungkan tasawuf itu dengan syariat, sehingga banyak contoh atau ibrah yang dapat diambil dari kehidupan beliau. Terkait dengan topik kajian kita hari ini, pada suatu ketika Syekh ini keluar dari ma'hadnya atau dari tempat dia biasa mengajar murid-muridnya, beliau keluar bersama 4 atau 5 orang muridnya, kemudian berjalan. Nah, tidak jauh dari madrasah beliau tersebut, mereka menemukan seorang pemabuk, terlihat di tangannya masih tergenggam botol minuman, tetapi terlihat dia juga baru sadar dari mabuknya. Nah, melihat Syekh ini lewat, orang yang baru sembuh atau baru sadar dari mabuknya itu duduk dan menghalangi perjalanan beliau. Lalu dia menyapa beliau dengan sapaan, "Ya Qadir," katanya. "Alaihissallahu bi Qadir." Nah, yang ditanya ini kan Abdul Qadir Jailani ya. Jadi kata pemabuk itu, "Ya Qadir, alaihissallahu bi Qadir." Wahai Qadir, apakah Allah itu Maha Kuasa? Dijawab oleh Abdul Qadir ini, "Bala Qadir." Betul, Allah itu Maha Kuasa. Pertanyaan itu sampai 3 kali diajukan oleh si pemabuk tadi dan jawabannya tetap sama, "Bala Qadir." Lalu setelah menjawab pertanyaan yang ketiga kali tadi, Abdul Qadir tersungkur menangis. Tentu saja murid-muridnya menjadi heran karena pertanyaannya sederhana, dijawabnya juga sama, tapi setelah jawab ketiga, Syekh Abdul Qadir ini tiba-tiba tersungkur menangis. Nah, kemudian si pemabuk itu pun pergi. Setelah orang tadi pergi dan Abdul Qadir ini juga sudah reda dari tangisnya, lalu salah seorang muridnya bertanya, "Wahai Syekh," katanya, "kenapa engkau tiba-tiba menangis dengan pertanyaan seperti itu? Padahal kamu pun menjawabnya biasa seperti pertanyaan sebelumnya."
Jadi apa kata Abdul Qadir? Saya menangis karena ketika orang itu bertanya pada pertanyaan pertama dan saya menjawabnya bahwa Allah itu memang Maha Kuasa. Waktu itu terlintas di pikiran saya, dia menyebutnya begini, wahai Qadir, bukankah Allah itu Maha Kuasa menjadikan aku seperti ini? Nah itu terlintas. Jadi bukankah saya begini ini juga karena kuasa Allah? Itu kira-kira dalam pemikiran Abdul Qadir. Jadi dijawabnya benar. Lalu pada pertanyaan kedua, yang terlintas di pikiran Abdul Qadir ini pertanyaannya kira-kira begini, wahai Qadir, bukankah Allah Maha Kuasa menjadikan engkau seperti sekarang ini? Saya jawab ya. Nah, di pertanyaan yang ketiga terlintas di dalam pikiran saya, pertanyaan itu bermakna, wahai Qadir, bukankah Allah Maha Kuasa untuk menjadikan engkau bisa seperti aku? Nah, jadi pertanyaan itulah yang membuat beliau menjadi menangis, karena pada pertanyaan sebelum-sebelumnya itu sudah terlintas di pikiran dia bahwa ini orang tidak baik, dia orang baik. Nah, jadi diingatkan dia oleh Allah bahwa apa yang dia mampu sekarang dan orang ini tidak mampu melakukannya, itu adalah kehendak Allah juga, ada kehendak Allah di dalam itu, dan Allah juga berkehendak bermaha kuasa untuk mengubah kondisi itu menjadikan sesuatu yang baik bisa menjadi tidak baik. Nah, jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian, barangkali mungkin jika kita menyadari bahwa perbuatan riya itu adalah perbuatan yang akan merusak amal kita, yang kata ayat Al-Quran tadi, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari situ. Akan tinggallah amal yang kita lakukan ini kembali menjadi batu licin yang di atasnya tidak ada apa-apa lagi. Nah, jika kita menyadari itu, mungkin perbuatan riya semaksimal mungkin bisa kita hindari, kita sembunyikan amal kita. Nah, akan tetapi itu yang sudah kita lakukan ketika hati kita dengan sendirinya tanpa diketahui oleh orang lain, merasa bahwa kita ini sudah cukup baik, sudah cukup berbuat. Maka untuk itu tentu obat yang paling bagus untuk itu adalah dengan senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah. Begitu melintas sesuatu yang membuat kita bangga, segera kita beristighfar. Nah, mungkin sedikit Imam Abu Hanifah juga pernah saya baca riwayatnya, ketika orang semua tahu dengan kapasitas ibadahnya tanpa dia tunjukkan, sampai ada umat pada saat itu yang menganggap beliau ini saking pintarnya, saking waroknya, ada yang menganggap dan menceritakan kepada orang lain bahwa Imam Abu Hanifah ini tidak pernah tidur malam karena dia melakukan sholat tahajud atau beribadah sepanjang malam. Kemudian terdengar berita ini sampai kepada beliau, maka saking takutnya dia dengan penilaian yang diberikan oleh orang tersebut, maka di dalam kisah itu Imam Abu Hanifah ternyata dengan apa yang disampaikan orang itu agar orang tidak salah menilai dia memang sejak mendengar berita itu tidak pernah tidur malam lagi karena melakukan ibadah. Nah, jadi mari kita dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan bisa kita teruskan di bulan-bulan berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eli yang tak sia-sia berceramah Ustazah yang cemerlang dari luar. Betul apa yang disampaikan ya, ria itu marilah kita hindari ria. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita di dunia ini, marilah kita sembunyikan tahu saja memang mengetok diri kita sendiri. Jadi demikian
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.